Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kitab sifat 20 beserta segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, sekalian itu dengan bahasa Melayu negeri di dalam beberapa judul yang ada di dalamnya, yang ringkas aturannya dan mudah difahamkannya, dan tiada bosan mata melihat padanya terus insyaallah ta'ala. Hati segala ilmunya, cahayanya maksudnya. Cahaya ini ilmu, merupakan hati dari segala ilmu. Dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin dan dengan barakah Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya coba kita perhatikan. Ada bulatan sebelah kanan dan ada bulatan yang dibuat oleh penyusun sebelah kiri. Sebelah kanan bertuliskan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sementara sebelah kiri bertuliskan Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Adapun dua kalimat yang di kanan, ya tadi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kiri Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Ini jasidin. Itulah yang ditulis di pintu Ka'bah Baitullah dan adalah besar pahala membaca keduanya. Kita berharap dengan diberitahu oleh beliau, dan mungkin itu pula yang menjadi pengharapan beliau, agar kita semua diizinkan Allah untuk hadir di dua tanah haram termasuk Makkah, untuk dapat melihat akan kalimah yang ditulis di pintu Ka'bah ini. Diatur oleh hamba yang dhaif. Siapa nama beliau? Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dikenal pula dengan Mufti Batawi di zamannya. Afallahu anhu. Di mana menyusun beliau? Di Jakarta tahun 1324 Hijriyah. Maka diharap, ujar Habib Utsman, pada tiap-tiap saudara yang melihat akan ini kitab, jikalau ada salah hurufnya atau titiknya atau baris hurufnya, bahwa ia membetulkannya dengan yang shawab. Apa itu maksudnya membetulkan dengan yang shawab? Yakni yang kebetulan pada ulama. Jadi beliau minta kalau ada yang salah, tapi bukan ungkapan dari apa yang beliau tuliskan di kitab ini, yang beliau minta kritiklah, tapi ketika ada baris atau hurufnya atau titik atau baris titik, sebentar,
salah hurufnya, bilang beliau, atau titiknya, atau baris huruf. Beliau berarti yakin apa yang beliau tulis di sini, materi yang beliau hadirkan di kitab ini, beliau yakini benar adanya. Palingan beliau minta kritik ketika ada huruf, titik, atau baris daripada huruf yang terdapat kesalahan. Nah, dan juga tentu ketika memprotes itu atau mengkritik itu mesti menghadirkan bukti. Artinya kritiknya kritik yang beralasan, dari kitab mana, perkataan daripada ulama siapa, dan lain sebagainya. Yakni yang kebetulan pada ulama, beserta ia mendoakan maghfirah itu pengampunan dari Allah bagi pengarangnya. Maka inilah pengharapan pengarang daripada sekalian saudara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya mari kita ke halaman berikut. Halaman 2 tertulisnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Seluruh alam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Rupanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmatnya. Syukur itu kan memuji, salah satu bentuknya. Wujud daripada syukur itu salah satunya memuji Allah. Di samping tentu mengingat datangnya nikmat yang kita terima itu dari Allah. Dan yang berikutnya, di samping memuji dan mengingat datangnya nikmat dari Allah, juga menggunakan nikmat-nikmat Allah tadi kepada apa-apa yang Allah ridhai. Misalkan Allah kasihkan kesehatan, identiknya dengan sholat, puasa, nah begitu. Allah kasihkan keluasan rezeki, nah gunakan itu kepada yang Allah ridhai, yang identiknya tentu keluasan rezeki itu dengan zakat, haji, dan lainnya yang berhubungan dengan rezeki tadi. Nah, bagi orang yang bersyukur, di satu sisi Allah akan tambahkan nikmat, tapi tentu pertambahan itu setelah cukup. Jadi mafhumnya bertambah nikmat itu berarti nikmatnya yang ada sudah cukup. Nah, berarti ada dua sisi keuntungan bagi orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah, dengan memuji, dengan mengingat datangnya nikmat dari Allah, dan dengan menggunakannya kepada yang Allah ridhai. Maka di satu sisi dia beroleh kecukupan nikmat yang kurang, di sisi lain dia akan beroleh tambahan dari nikmat yang sudah cukup tersebut. Mari kita baca ungkapan beliau selanjutnya. Dan salawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Salawat dari Allah kepada para hambanya itu adalah pencucuran rahmat. Allah cucurkan rahmat yang terbanyak
itu adalah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya Nabi menyebutkan, innama ana qasim wallahu mu'ti. Hanya akulah yang membagi-bagi, jar Nabi, sementara Allah yang memberi. Allah yang memberi, Nabi yang membagi-bagi. Itu saking dilimpahkan secara penuh oleh Allah rahmatnya yang luas kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang menempati peringkat kedua cucuran rahmat yang luas itu dari Allah adalah kepada keluarga Rasulullah. Karenanya kita diwajibkan memuliakan keluarga Rasulullah karena mereka bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah dan keluarganya, maka peringkat berikut cucuran rahmat yang luas Allah limpahkan kepada para sahabatnya. Karenanya kita diwajibkan untuk memuliakan para sahabat, dan sebaliknya sangat dilarang oleh agama. Dalam syarak kita sangat melarang menghina para sahabat. Ashabi kan nujum idza tadaitum iqtadaitum, Rasulullah dalam suatu kesempatan. Para sahabatku mereka laksanakan bintang, bila mereka memberikan petunjuk kepadamu, wajiblah kamu perpegangi, wajiblah kamu ikuti. Karenanya ketika ada perselisihan antara sahabat, jangan sekali-kali hati kita berpihak dalam artian membenarkan yang satu menyalahkan yang lain. Yang benar kita mesti yakini mereka benar kedua-duanya, namun berbeda ijtihad. Itu seperti itu ya, minimal tidak memvonis salah daripada mereka itu, tawakuf, tidak memberikan penilaian yang negatif, itu minimal. Selanjutnya Habib Utsman menyatakan wa ba'du, kemudian daripada itu, maksudnya wa ba'du, kemudian daripada itu, kemudian daripada alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Kenapa maka nikmat Islam dan nikmat iman dikatakan sebagai nikmat terbesar? Sebab keduanya itu, maksud keduanya, nikmat Islam dan nikmat iman itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya, dan selamat dari siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Maksud dengan membuat taat pada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan Islam dan amalan-amalan iman. Sebab nikmat Islam dan nikmat iman disebut sebagai nikmat terbesar karena kedua nikmat tadi merupakan tiket untuk beroleh nikmat surga beserta isinya dan kekal di dalamnya, dan untuk terhindar daripada api neraka dan azab yang ada pada neraka tersebut. Tanpa Islam dan iman tidak bakal dapat memperoleh nikmat surga dan tidak terhindarkan daripada azab neraka. Tapi nikmat Islam dan nikmat iman tadi diamalkan, itu maksud membuat taat pada Allah Ta'ala. Jadi tidak benar
Kalau hanya bermodalkan Islam dan iman sebagai nikmat, namun nikmat tadi tidak disyukuri. Maksud tidak disyukuri, tidak diamalkan, tidak digunakan kepada Allah ridhai. Mestinya disyukuri kedua nikmat tadi dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang ada pada Islam dan pada iman. Selanjutnya, maka wajiblah, bilang Habib Utsman, atas tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yakni aqil baligh, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman wajib pula diketahui oleh mukallaf sebagaimana akan tersebut. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh lagi berakal. Orang itu beragama Islam, orangnya berakal normal saja, bukan terganggu ingatan, bukan gila maksudnya, dan sudah baligh. Bagi seorang perempuan, baligh itu diukur dari datangnya darah haid, biasanya berumur 9 tahun ke atas. Bagi laki-laki biasanya diukur itu baligh dengan adanya mimpi hingga keluar mani. Namun bila mana seorang perempuan belum pernah haid, seorang laki-laki belum pernah mimpi, bagaimana nilai balighnya? Nah, dilihat, diukur maksudnya dari nilai umur. Bila umurnya mencapai 15 tahun seorang perempuan walau belum pernah haid, baligh. Bila seorang laki-laki belum pernah mimpi tapi umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka baligh pula lah hukumnya. Nah, kala itulah segala kewajiban berupa mengerja sesuatu yang Allah perintah dan kewajiban menjauhi apa yang Allah larang sudah mesti dia jalankan dan ada efek ketika dia tinggalkan. Itu maksud mukallaf. Jadi mukallaf itu tadi wajib bersyukur menurut Habib Utsman. Dengan apa dia bersyukur? Dengan mengamalkan amalan-amalan Islam dan amalan-amalan iman yang nanti akan beliau paparkan, mana-mana amalan-amalan iman dan mana-mana pula amalan-amalan Islam tersebut. Mari kita teruskan. Untuk apa dia mengamalkan amalan-amalan Islam dan amalan-amalan iman? Supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan keduanya yang terhenti makbulnya. Maksud terhenti makbulnya tidak bisa tidak bakal diterima. Terhenti itu kan tidak bisa jalan, mentok bilang orang Jawa itu. Makbulnya tidak bakal diterima dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Maksudnya begini, Habib Utsman mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'ud, sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmatnya Allah berikan kepadamu, niscaya tiadalah terhingga. Dari sekian banyak nikmat itu, yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, ini
sebenarnya seluruh nikmat Allah wajib disyukuri, tapi kita tidaklah mungkin keseluruhan itu. Nah, ditargetkan dulu nikmat terbesar yang kita perlu syukuri, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Itu pun bagaimanapun kita caranya bersyukur tidak bakal bisa benar-benar bersyukur. Kita hanya berharap kepada Allah dapat menerima apa yang kita lakukan berupa ibadah. Walaupun kita maklum tidaklah bakal dapat menutupi segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak mungkin kita dapat membalas segala nikmat yang Allah kasihkan kepada kita, tapi kita berupaya maksimal untuk dapat melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah menerima, cuman itu aja yang kita harapkan. Nah, kedua nikmat Islam dan nikmat iman itu kita wajib syukuri. Bagaimana cara bersyukur atas dua nikmat Islam, dua nikmat yakni nikmat Islam dan nikmat iman itu? Dengan cara mengamalkan amalan-amalan keduanya. Oh, rupanya ada amalan-amalan Islam dan amalan-amalan iman. Memang amalan-amalan Islam ada terangkum pada rukun Islam yang 5, karena disebutkan beliau nanti mana rukun Islam yang 5 itu wajib nanti diamalkan satu persatu. Kemudian amalan-amalan iman terangkai pada rukun iman yang 6. Nanti satu persatu akan beliau terangkan amalan-amalan iman yang 6 itu. Nah, tapi bagaimana kita beramal kalau tidak ada ilmu? Nah, karenanya mesti kita menuntut ilmu tentang amalan-amalan Islam dan amalan-amalan iman tadi. Kita cukupi dulu dan sanak semua. Insyaallah akan kita sambung. Semoga Allah sehatkan badan kita, dapat lagi mengambil barakah membaca dan berupaya untuk mengulas isi kitab dari susunan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini. Mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.